adik-adik, apa kabar kita semuanya? Aku berharap adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di minggu pertama di bulan Maret dalam ibadah kita, masih dalam ibadah online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap saat teduh. Ya, tundukkan kepalanya, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria kita nomor 185 dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri semuanya untuk memuji nama Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih, kami bersyukur Tuhan karena Kau telah menolong kami sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus. Engkau telah menyertai segala aktivitas kami ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami kembali datang di hadapan-Mu, ingin beribadah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa, walaupun ibadah kami masih dalam ibadah online Tuhan Yesus, tapi biarlah ini tidak mengurangi rasa syukur kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi ya dengan Kak Rita. Ya, pagi ini kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka Ezra. Ya, Ezra di perjanjian. Betul, Ezra di perjanjian lama. Kita buka Ezra 1. Ya, Ezra 1. Ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Itu bacaan kita pagi hari ini. Udah dapet? Ya, kita sudah buka Alkitab ya. Kita akan baca bersama-sama. Kak Rita baca dari sini ya. Adik-adik baca dari rumah. Ya. Alkitab dengan judul Ezra 1, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dengan terang judul Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Koresi, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk kaumnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas serta harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yahudi dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi sudah baca ya Alkitab kita tentang Ezra. Pasti adik-adik bertanya nih, siapa sih Ezra ini? Ya, betul. Ezra ini adalah seorang Yahudi adik-adik, ya. Nah, Ezra ini di samping dia seorang Yahudi, dia ini juga adalah seorang pemimpin dan ahli Taurat, ya, ahli Taurat. Nah, Ezra ini juga di samping dia pemimpin dan ahli Taurat, dan dia ini adalah orang yang saleh, adik-adik, ya, orang yang saleh, orang yang taat, ya, orang yang taat kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita pada pagi hari ini? Hubungannya adalah ketika bangsa Israel, ya kan, di dalam masa pembuangannya selama 70 tahun itu adik-adik, ya, selama 70 tahun itu Raja Persia yang bernama Raja Koresi itu digerakkan hatinya adik-adik, digerakkan hatinya, ya kan, digerakkan hatinya untuk boleh, ya kan, untuk memperbolehkan bangsa Israel yang sisa dari pembuangan 70 tahun itu boleh pulang, katanya gitu. Silakan pulang, kamu yang berada di seluruh negeri manapun silakan pulang. Kamu kembalilah ke negerimu. Kamu bolehlah kembali ke negerimu itu untuk membangun lagi bait Allah di situ, ya. Itu kebaikan hatinya Raja Koresi. Nah, ketika mereka ini pulang, adik-adik, sisa-sisa orang Israel itu yang di dalam pembuangan selama 70 tahun itu pasti kacau balau kan? Nah, kacau balau, mereka pulang. Pasti harus ada pemimpin nih. Makanya ditunjuklah Ezra di situ. Nah, melalui Ezra inilah maka Ezra mempunyai komitmen adik-adik ya. Mempunyai komitmen, kerinduan, ya kan, dia ingin bersama-sama, ya kan, menyatukan seluruh orang-orang yang sudah buangan itu untuk membangun bait Allah kembali di Yerusalem, ya. Nah, tentu untuk membangun bait itu nggak gampang adik-adik, ya kan, bait Allah itu nggak gampang. Untuk membangun suatu gereja itu nggak gampang. Dibutuhkan apa adik-adik? Ya betul, dibutuhkan komitmen,
ya kan? Dibutuhkan gerakan hati masing-masing untuk keutuhan bersama, sehati kita untuk membangun gereja itu, sehingga eh, gereja itu dibangun dengan kekuatan yang kokoh. Iya, betul sekali, ya kan? Di samping kesehatian, di samping komitmen hati, ya kan? Dibutuhkan juga proses adik-adik ketaatan, ya kan? Di dalam membangun itu ketaatan terus-menerus untuk boleh memberi, ya kan? Boleh memberi, boleh membentuk, boleh membangun gereja itu sehingga berhasil, ya kan? Pasti adik-adik tahu dong, ketika kita ingin membangun sebuah gereja, membangun sebuah bangunan, itu dibutuhkan apa aja. Iya kan, pasti tahu. Apalagi adik-adik sudah gede. Ya, betul sekali. Batu bata, apalagi? Iya, semen, apalagi? Pasir, ya betul. Apalagi nih? Iya, besi, ya kan? Banyak adik-adik yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gereja, ya kan? Lalu adik-adik pasti bertanya, itu kan pada bacaan kita. Lalu apa hubungannya nih Karita sama bangunan kita sekarang ini? Kan gereja kita sudah dibangun nih Karita. Ya kan nggak perlu lagi nih bangunan-bangunan untuk semen sama apa namanya batu untuk gereja kita. Nggak perlu lagi kan Karita? Betul, tidak dibutuhkan lagi. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah komitmen orang-orang yang ada di dalam gereja itu untuk tetap Allah itu bersemayam di dalam hati kakak, hati adik-adik. Betul tidak? Ya kan? Loh, bagaimana bangunan itu bisa berdiri sementara komitmen orang di dalamnya nggak ada? Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Adik-adik jarang ke ibadah. Iya kan, adik-adik males bersekutu dengan Allah, ditambah lagi sekarang COVID, tambah males lah, boro-boro mau ke gereja Karita baca Alkitab aja jarang-jarang. Bagaimana itu? Bagaimana bangunan itu akan tumbuh di dalam kehidupan kita? Bagaimana hubungan yang akan kita bangun kepada Allah, hubungan adik-adik yang adik akan buat kepada Allah, sementara adik-adik sendiri nggak pernah mau membuka diri untuk Allah bersemayam di dalam hati adik-adik. Iya kan? Oh, tapi tidak dong. Kakak harap adik-adik kakak nggak seperti itu. Buktinya nih sekarang adik-adik sudah lihat Kak Rita, kita beribadah, adik-adik sudah bangun pagi-pagi, tidak perlu dibangunkan lagi. Adik-adik sudah buka itu Alkitab, adik-adik sudah baca, sudah rajin berdoa lagi, sudah rajin doain kakaknya, doain orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah proses bangunan Allah yang adik-adik sudah tanam di dalam diri adik-adik, sehingga Allah itu yang sudah bersemayam di dalam hati adik-adik itu semakin kuat adik-adik bikin, ya kan? Secara tidak langsung adik-adik akan bangun itu rumah Allah di dalam tubuh adik-adik itu dengan bangunan yang sangat kuat, ya kan? Adik-adik bangunnya itu lewat apa? Ya itu tadi, adik-adik bangun hubungan adik-adik yang sangat baik dengan Allah, ya kan? Lewat komunikasi melalui doa adik-adik. Iya sayang, jangan pernah putus untuk berdoa. Karena doa itu adalah cara adik-adik berbicara kepada Allah, cara adik-adik meminta segala sesuatu kepada Allah, cara adik-adik mengeluhkan segala sesuatu kepada Allah. Selalu pergunakan itu, sehingga adik-adik dengan tidak langsung membangun hubungan yang baik itu dengan Allah, ya kan, dengan kuat dan kokoh. Ya, adik-adik melalui proses itu, adik-adik lihat nih teman adik-adik di lain, enak kali ya teman aku itu ya, dia hari Minggu nggak perlu ke gereja, dia nggak perlu buka line untuk ibadah, dia nggak usah cemburu, adik-adik nggak usah iri kayak gitu. Tapi adik-adik merasakan, aduh Tuhan, aku memang rindu untuk bertemu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya adik-adik yang mempunyai bangunan yang lemah tadi yang mau goyah, dikuatkan lagi dengan firman Allah sayang.
Adik-adik diingatkan lagi, iya, aku harus baca Alkitab, aku harus berdoa karena ada temanku yang sakit, aku harus minta sama Tuhan. Adik-adik sudah sandarkan lagi bahwa memang adik-adik butuh Allah, bahwa adik-adik sangat merindukan berhubungan dengan Allah, berbicara kepada Allah. Iya kan sayang? Iya. Ya, mari sayang, kita pupuk, kita bangun kembali pondasi-pondasi yang kuat, ya kan? Bangunan yang kuat, yang kokoh di hati kita, sehingga kita, adik-adik, ya, sebagai penerus-penerus yang mempunyai iman yang kuat dan kokoh, ya kan? Yang dimana Allah bersemayam di dalam hati adik-adik. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan juga. Bahkan kita sekarang akan mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan kita sudah disiapkan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria kembali dari nomor 191 ayat 1 dan 3 dengan judul Batu Penjuru Gereja. Nah sayang, tadi adik-adik sudah bernyanyi, memuji Tuhan, sudah membaca Alkitab, sudah juga mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Sekarang kita mau akhiri ibadah kita mau satu dalam doa ya. Ya, kita akan berdoa syafaat, kita berdoa bersama-sama. Nanti kita akan akhiri bersama dengan bernyanyi, Bapa terima kasih. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan, Engkau masih bersatukan kami untuk boleh berkumpul, boleh melihat betapa kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk adik-adik terkasih kami yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka.
Tuhan lindungi mereka, dan juga Tuhan selalu menopang kehidupan mereka. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami tadi telah membaca firman Tuhan, telah memuji nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak hanya pandai untuk berbicara, untuk berdoa, untuk melakukan segala sesuatunya, tetapi ajari kami ya Tuhan untuk berbuah, boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan boleh juga melakukan segala tugas dan aktivitas kami berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus, terlebih adik-adik terkasih kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang ajaib di muka bumi ini. Sekalipun kami, adik-adik terkasih kami masih kecil. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua adik-adik terkasih kami. Berkati, lindungi mereka ya Bapa, beri kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, beri kemampuan kepada kedua orang tua mereka ya Bapa, sehingga adik-adik terkasih kami ini ya Tuhan boleh bertumbuh, boleh menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang paling kami banggakan ya Bapa, sehingga dari mereka lah boleh terpancar kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka yang mereka boleh lalui hari lepas hari. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan lindungi keluarga mereka, dan juga jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang terpapar ya Bapa. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan jamah sakit penyakit mereka ya Tuhan, melalui birur-birur darah-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir ataupun bencana yang lain, tanah longsor ya Bapa. Tuhan lindungi mereka selalu, beri mereka tetap berpengharap kepada Tuhan ya Bapa. Jangan biarkan mereka ya Bapa bersedih hati, tetapi biarlah mereka boleh bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau tadi kami boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, biarlah persembahan kami ini juga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus yang baik untuk sekolah yang masih dilakukan lewat daring dan online Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kegiatan aktivitas adik-adik terkasih kami ini ya Bapa, untuk boleh belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh sekalipun mereka lewat daring ya Tuhan. Berkati guru-guru, berkati semua yang terlibat di dalamnya ya Bapa, sehingga mereka tetap boleh bersemangat untuk belajar dengan baik, untuk meraih cita-cita adik-adik terkasih kami ini dengan seturut dengan firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami ya Bapa. Tuhan lindungi, Tuhan berkati dari pimpinan pusat sampai daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjamah orang-orang yang bekerja yang takut akan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa yang jauh dari sempurna ini. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Salam.